Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah malam ini bisa Zoom meeting sesuai dengan apa yang kami sosialisasikan, ya. Dan insya Allah agenda kita malam ini adalah sosialisasi, ya, tentang program S2 dan S3. Nanti insya Allah setelah itu juga kita akan buka tanya jawab. Jadi silahkan nanti teman-teman ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan untuk bisa bertanya hal-hal yang berkaitan dengan S2 dan S3. Sebelumnya izinkan kami screen dulu. Mohon maaf juga kemudian terlambat, ya, ada kendala teknis sedikit. Mohon maaf, slide-nya apa terlihat? Belum, Tat. Nah, ini baru terlihat. Sebelumnya teman-teman, mungkin bagi sebagian yang belum kenal, perkenalkan, saya Gus Salam, atau yang biasa dikenal juga dengan Ustadz Aslam. Jadi saat ini saya adalah Direktur AILA, Aslam Islamic Learning Academy, yang nanti kita akan berkenalan lebih jauh. Dan yang kedua, di Unisula juga saya mahasiswa S3, program Doktor Pendidikan Agama Islam di Unisula. Sekaligus juga alhamdulillah periode yang lalu, semester yang lalu, kita juga sudah membuka kelas yang S2-nya. Ada 32 mahasiswa yang bergabung di dalam program S2 Unisula, ya. Dan insya Allah nanti juga akan kami sosialisasikan di bagian terakhir tentang program-program studi yang lain. Kalau selama ini mungkin kita mengenal hanya ada pendidikan agama Islam, tapi insya Allah nanti juga akan ada program studi yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke S2 dan S3, kami ingin kemudian mengenalkan secara singkat apa yang dimaksud atau apa itu AILA. Jadi AILA ini atau Aslam Islamic Learning Academy adalah sebuah platform pendidikan tinggi berbasis studi Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara sistematis, terstruktur, fleksibel untuk meningkatkan kompetensi akademik dan keterampilan praktis. Jadi pertama, bahwa AILA ini adalah, ya, platform pendidikan, tapi segmennya adalah pendidikan tinggi. Nah, basisnya adalah studi Islam, dua program utamanya yakni pendidikan dan pelatihan. Nah, maka sini kami kenalkan program kami. Yang satu ini program unggulannya adalah kuliah Dirasat Islamiyah atau biasa lebih dikenal dengan kuliah AILA. Nah, ini yang akan kita banyak diskusikan malam ini adalah tentang kuliah Dirasat Islamiyah ini. Nanti yang kedua itu ada pendidikan dan pelatihan.
atau kemudian disebut dengan diklat aila, mulai pelatihan dai, ya, kemudian seminar tentang fikih muamalah, fikih zakat dan lain sebagainya. Tapi mungkin kita tidak bahas itu pada kesempatan malam ini, ya. Nah, kemudian tadi yang kita sebut adalah kuliah Dirasat Islamiyah. Nah, apa yang dimaksud dengan kuliah Dirasat Islamiyah itu? Kuliah Dirasat Islamiyah, ya, adalah program perkuliahan ilmu-ilmu Islam atau Islamic Studies yang sistematis dan terstruktur serta terintegrasi dengan perguruan tinggi formal. Nah, ini yang menjadi kata kunci. Jadi kami sebuah platform pendidikan yang sudah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi formal yang tentu saja sudah terdaftar di PDDikti dan juga sudah terakreditasi. Nanti apa saja programnya akan kita jelaskan di poin selanjutnya. Tapi intinya kuliah di Dirasat Islamiyah itu ini, ya, atau kuliah studi Islam lah. Artinya jurusan yang ada di sini adalah memang yang berkaitan dengan keislaman. Nah, kemudian alhamdulillah untuk jenjang pendidikan kita sudah ada sejak Dirasat Iqtidadiyah. Dirasat Iqtidadiyah ini adalah jenjang diploma, ya, atau kita sebut di sini adalah setara D2. Kemudian yang selanjutnya adalah Dirasat Ula S1, ya. Alhamdulillah mahasiswa kita untuk Dirasat Ula saat ini sudah ada 200-an mahasiswa yang aktif dan sudah ada 2 kali meluluskan. Kemudian Dirasat Saniyah S2, ya. Ini angkatan yang sebelumnya itu alhamdulillah 32 mahasiswa, tapi masih satu program studi, yakni pendidikan agama Islam. Nah, insya Allah nanti kita akan sosialisasikan juga program studi yang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah Dirasat, nah ini mohon maaf salah ketiknya, Dirasat Ulia, ya, Dirasat Ulia S3. Nah, tahun ini kita membuka, ya, karena saya sudah menjalani sebelumnya, saya pribadi menjalani kuliah S3-nya, maka kami membuka Dirasat Ulia ini S3. Masih satu program studi, yakni pendidikan agama Islam. Nah, untuk lengkapnya, ini program studi di setiap jenjang. Ada Iqdad ilmi, Iqdad lugawi, dan Iqdad Qurani. Kalau ini dia diploma tapi sifatnya non formal, ya. Ini hanya fokus kepada ilmu-ilmu keislaman saja. Kalau Iqdad lugawi ini kepada bahasa, Iqdad Qurani ini kepada tahsin dan tahfidz kepada Qur'annya. Ini Dirasat Iqtidadiyah. Levelnya adalah diploma 2. Kemudian untuk Dirasat Ula, untuk jenjang sarjana, alhamdulillah ada berbagai program studi, sebagian juga mahasiswanya ada di sini. Kita sudah ada S1 Manajemen Pendidikan Islam, ya, pendidikan anak usia dini, pendidikan agama Islam, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, bimbingan konseling dan pendidikan Islam, hukum keluarga Islam, ekonomi syariah, dan juga komunikasi dan penyiaran Islam, ya. Ini kita sudah ada 8 program studi yang sudah kita jalankan. Tapi tentu kita tidak membahas ini malam ini. Nah, kemudian untuk yang S2 atau Dirasat Saniyah. Nah, yang tadinya hanya ada pendidikan agama Islam, insya Allah, ya, di semester ganjil nanti kita akan buka manajemen pendidikan Islam, pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan bahasa Arab, hukum ekonomi syariah, dan juga psikologi Islam, ya. Ini untuk S2-nya ada 7 program studi. Walaupun yang berjalan saat ini yang sudah adalah pendidikan agama Islam. Nah, kemudian di Dirasat Kuliah atau level doktornya kita ada pendidikan agama Islam S3. Jadi 2 ini yang akan kita sosialisasikan malam ini insya Allah, ya.
Nah, saya akan pindah slide ya. Nah, izinkan saya, ya, ini kita akan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru program Dirosat Saniyah atau Magister dan juga program Dirosat Ula doktor. Ya, nanti yang S2-nya ada kelas RPL. Apa kelas RPL itu? Nanti akan kita jelaskan. Periode semester genap tahun 2025-2026 ya. Jadi semester genap itu adalah semester sekarang ya. Kan semester genap, semester ganjil. Kalau yang ganjil itu yang berjalan nanti di bulan September. Nah, kalau ini yang kita sosialisasikan adalah penerimaan saat ini. Nah, jadi yang pertama kami membuka Magister PAI Pendidikan Agama Islam, S2 Pendidikan Agama Islam, jalur RPL. Kita bekerja sama dengan Unisula. Unisula ini ya Universitas Sultan Agung ya di Semarang. Levelnya ada universitas. Alhamdulillah untuk akreditasi ya itu bisa dicek nanti atau saya kirim di grup. Akreditasi universitasnya itu sudah unggul dan program studinya juga unggul ya. Nah, dan alhamdulillah kami juga resmi ya dalam hal ini saya resmi menjadi koordinator penjaringan mahasiswa baru. Nah, untuk S2 yang sistemnya online ini yang dibuka adalah yang jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, RPL ini adalah sebuah program yang sudah ada regulasinya. Apa itu? Yakni RPL merupakan proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal sebelumnya atau pengalaman kerja. Jadi sekarang baik S1 maupun S2 mereka yang sudah ya memiliki pengalaman kerja atau sudah pernah memiliki pengalaman belajar sebelumnya itu tidak harus menempuh studi dari awal. Artinya ada sebagian SKS yang dibebaskan. Nah, kalau hitungan normal untuk S2 itu ya, hitungan normal S2 itu 2 tahun atau 4 semester. Nah, melalui program RPL ini bisa ditempuh dalam 1 tahun saja ya. Dan ini legal, ini formal, sudah ada regulasinya. Nanti teman-teman bisa cek ya, bisa cek. Mungkin googling saja, udah di YouTube, di Google itu juga banyak. Nah, jadi yang kita maksud di sini adalah S2 Pendidikan Agama Islam, RPL, ya, 1 tahun programnya. Nah, bagaimana penjelasannya, keunggulannya RPL MPAI Magister Pendidikan Agama Islam di Unisula ini? Pertama, program resmi dari Dikti. Ya, ini resmi. Semua nanti terdata di PD Dikti. Kampus dan prodi terakreditasi unggul mendapatkan ijazah resmi S2, gelar akademik MPD, Magister Pendidikan. Dosen pakar dan praktisi pendidikan, berlatar belakang profesor dan doktor. Sistem perkuliahan online. Ya. Nah, memang pada asalnya itu sistem perkuliahan kita hybrid. Artinya sebagian online, sebagian tatap muka. Tapi bagi kita yang berada di luar kota itu diizinkan untuk online. Kecuali nanti wisuda wajib untuk hadir ke kampus. Waktu perkuliahan fleksibel, maksudnya waktu perkuliahan fleksibel ini dilaksanakan di akhir pekan, Jumat dan Sabtu. Ya, Jumat dan Sabtu. Artinya secara umum itu di luar jam kerja. Masa studi hanya 1 tahun, biaya terjangkau dan bisa diangsur. Artinya biasanya biaya itu adalah per semester. Cuma bagi yang kesulitan per semester boleh diangsur bulanan. Ya. Nah kemudian, nah kita ada kelebihan kalau kemudian mendaftar lewat AILA. Ya.
Nah, mendaftar lewat Ayla, pertama kita koordinator PMB resmi, ya, artinya memang resmi ditunjuk oleh kampus, sebagaimana tadi saya sampaikan. Yang kedua, ada pembekalan kuliah matrikulasi, seperti angkatan sebelumnya. Sehingga apa? Sebelum perkuliahan, teman-teman mendapatkan materi dari Ayla. Sehingga teman-teman sudah mengetahui apa yang akan dipelajari dan bagaimana strategi pembelajaran di S2 itu supaya waktu lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, ada pendampingan sejak pendaftaran sampai kelulusan. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mendaftar langsung, ini tidak didapatkan. Adapun di Ayla, kita semacam membentuk komunitas belajar. Ya. Nah, jadi kita membentuk komunitas belajar. Jadi nanti ada yang saling mengingatkan, ya, saling membantu kalau ada kesulitan, sehingga apa? Teman-teman bisa lulus tepat waktu. Yang selanjutnya, rekaman materi dan modul PDF. Kami di sini ada beberapa admin, sehingga kalau di kelas yang umum itu belum tentu ada rekamannya, tergantung inisiatif. Tapi kalau di kita sediakan rekaman materinya. Jadi online, seandainya suatu saat teman-teman berhalangan, atau kemudian sinyalnya kurang bagus, maka insya Allah tetap ada rekamannya sehingga bisa disimak. Dan insya Allah modul PDF-nya juga akan kita manage dengan baik. Nanti akan kita upload melalui Google Classroom. Nah, kemudian biasanya yang jadi masalah adalah di tugas akhir. Nah, kita ada pendampingan dan bimbingan tugas akhir. Dan insya Allah ada alternatif. Bagi yang nanti kesulitan untuk tesis, ada alternatif dengan menulis naskah jurnal saja. Tidak kemudian harus tesis. Ya, sebagaimana regulasinya, tesis bukan satu-satunya tugas akhir, tapi boleh dengan alternatif lain. Salah satunya adalah nanti dengan jurnal. Nah, itu akan kita dampingi. Nah, kemudian keunggulannya lagi adalah mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, yang mendaftar lewat Ayla ada sertifikat kompetensi sebagai pendamping. Nah, kemudian ada gelar non-akademik, ya, ini Certified Master in Islamic Studies, yang didapatkan dari Ayla sebagai sebuah lembaga pelatihan kompetensi. Jadi Ayla ini lembaga pelatihan kompetensi mengeluarkan ini. Ini memang bukan ijazah S2, tapi mendukung, ya, mendukung portofolio teman-teman. Ya, biasanya dibutuhkan ini untuk, ya, meningkatkan portofolionya. Ini keunggulannya. Nah, lalu biaya berapa? Nah, biaya ini untuk kampus yang akreditasinya unggul, ini masih sangat terjangkau. Hanya saja, kenapa terasa lebih berat nanti angsurannya? Karena hanya diselesaikan 1 tahun. Ya, jadi teman-teman hemat waktu. Pertama, biaya pendaftaran itu 750.000. Setelah itu uang prakuliah 1.500.000, SPP atau UKT keseluruhan sampai selesai, ya, itu 20 juta sampai selesai. Kemudian bimbingan tugas akhir, tesis atau jurnal, ya, dan munakosah itu sekitar, bukan sekitar 2.500.000. Nah, ini keterangannya dilihat. Kita tidak ada biaya tersembunyi lagi, ya, biayanya semua ada di sini. Jadi biaya keseluruhan kalau di luar pendaftaran, karena pendaftaran kita bayarkan di awal. Nah, kalau keseluruhan biayanya itu 24 juta, ya. Nah, biaya tersebut boleh diangsur bulanan sebesar 2 juta per bulan selama 12 bulan. Jadi kalau teman-teman pokoknya totalnya 24 juta, ingin setiap bulan 2 juta, itu boleh, ya. Boleh. Nah, bahkan nanti saya sampaikan juga dengan dimudahkannya melalui koordinator ini, kalau seandainya teman-teman misalnya sudah komitmen nih 2 juta per bulan, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada terhambat bulan ini, sehingga bulan depan baru bisa, itu kita bisa komunikasikan selama teman-teman memberikan kabar kepada kami, ya. Jadi insya Allah tidak ada yang nanti putus di tengah jalan hanya karena terlambat. Nah, itu masih bisa kita atur. Karena apa? Kita mendaftarnya kolektif. Nah, itu yang menyebabkan dia mudah. Jadi yang berkomunikasi dengan Unisula itu adalah kami.
Nah, kemudian biaya yang ini sudah termasuk ya sertifikat kompetensi ya, sertifikat Master in Islamic Studies ini. Nah, tapi ini kami sampaikan biaya di atas belum termasuk biaya wisuda. Kalau wisuda itu kisarannya, karena nanti mendapatkan kelengkapan ya, teman-teman, biayanya semua itu sekitar 2.500.000 ya. Kalaupun naik atau turun tidak banyak. Kenapa saya katakan sekitar? Karena memang biasanya menjelang wisuda akan ditetapkan oleh kampus ya. 2.500.000 kalaupun naik mungkin maksimal itu sampai 3 juta tapi kemungkinan di bawah. Nah, jadi kalau untuk wisuda nanti kita berangkat ke Semarang sama-sama dan nanti insya Allah akan kami dampingi juga ya. Jadi teman-teman tidak kesulitan nanti untuk mendaftar dan lain sebagainya. Kita bisa berangkat bareng karena tadi saya katakan kita membentuk sebuah komunitas. Karena pengalaman kami kalau kuliah online ini kita butuh komunitas. Kalau sendiri tidak saling mengingatkan itu yang biasanya menjadi kesulitan dan biasanya putus di tengah jalan. Ini untuk S2. Nah, bagi teman-teman yang sudah selesai S2-nya atau yang tahun ini ngambil S2, bisa persiapan untuk tahun depan S3. Kami sampaikan saja ya. Nah, paling tidak sebagai informasi bagi teman-teman ya. Nah, di Unisula juga membuka program doktor PAI ya. Nah, cuma yang namanya doktor ini dia masa kuliahnya adalah 3 tahun atau 6 semester ya. Nah, 6 semester. Nah, jadi sama seperti tadi tenaga pengajar ya, promotor dan penguji berkelas nasional, fleksibel perkuliahan untuk personal, perkuliahan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu sama. Dan saya sampaikan saat ini saya pribadi sebagai mahasiswa program Dr. PAI di Unisula ini. Nah, jadi saya nanti bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman bagaimana menjalani kuliah S3 seandainya ada yang S3 nanti. Ini persyaratannya ya. Persyaratannya nanti S2-nya itu minimal IPK-nya 3,0 ya. Nah, ini untuk syarat pendaftaran. Lalu kemudian untuk biaya, nah, memang S3 itu mahal ya, 3 tahun. Nah, ini juga biaya secara keseluruhan. Ini pendaftaran 1 juta, UKT semester 10 juta, berarti dikali 6, berarti 60 juta kali 6 semester. Seminar proposal ini di bagian akhir ya, uji kelayakan, uji tertutup, ujian terbuka. Total biaya itu 91 juta selama 3 tahun ya. Ya kalau kita bagi ya secara ini kalau bulanan itu ya kurang lebih 3 jutaan per bulan ya. Nah, kami juga komunikasi dengan pihak kampus. Kalau ada yang kesulitan nanti 10 juta sekaligus, untuk uang semester itu boleh dibagi 2 tahap. Jadi per 3 bulan dibayar 5 juta ya. Nah, 5 juta. Jadi bisa diatur semacam itu ya. Jadi pertama hanya pendaftaran saja, kemudian begitu masuk nanti bayar 5 juta, nanti ketika UTS bayar lagi 5 juta, begitu intinya ya. Nah, ini untuk yang S3. Nanti kalau ada yang minat info lebih lanjutnya bisa kita jelaskan. Nah, lalu kemudian untuk yang selain PAI ini, yang reguler. Nah, kami juga membuka kerjasama, tapi ini bukan dengan Unisula. Ya, untuk yang reguler. Karena Unisula itu yang tadi kita sebutkan itu programnya RPL. Mereka ada reguler, tapi regulernya itu ada tatap mukanya. Nah, kita yang online ini, Magister Studi Islam, kita bekerja sama dengan Institut Agama Islam Pemalang, ya, INSIP namanya. Nanti bisa browsing lah tentang profilnya INSIP. Dan saya juga sudah ditunjuk sebagai ya koordinator pendaftaran juga. Nah, yang beda, ini waktu normal.
waktu normal itu 2 tahun atau 4 semester. Jadi belajarnya kita 4 semester. Efektifnya sebenarnya 3 semester. 1 semesternya itu nanti adalah untuk menyusun tesis atau tugas akhir. Nah, apa saja program studinya? Ada pendidikan agama Islam. Jadi kalau yang reguler nanti pendidikan agama Islamnya itu ke INSIF. Kalau yang RPL tadi ke Unisula. Ada manajemen pendidikan Islam, ada pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan bahasa Arab, hukum ekonomi syariah, dan psikologi Islam. Ya, ini gelarnya MPD, MPD, MPD. Kalau hukum ekonomi syariah itu MH. Beda ya ekonomi syariah dengan hukum ekonomi syariah. Nah, kalau hukum ekonomi syariah itu basisnya adalah ilmu hukum. Cuma konsentrasinya di ekonomi syariah. Gelarnya MH. Ada juga psikologi Islam. Nah, tapi ini kita tidak buka di semester genap ini, tapi semester ganjil. Tapi pendaftarannya sudah kita mulai. Jadi pembelajarannya nanti insya Allah Agustus, kalau yang ini. Nah, untuk biaya, ya, mohon maaf. Untuk biaya, ini rinciannya, biayanya sebenarnya kurang lebih. Ya, biaya totalnya cuma lebih ringan karena dia dibayar dicicil selama 2 tahun. Biaya pendaftaran itu 750.000. Uang prakuliah ini uang pangkal ya, sama itu uang masuk 1.500.000 ya. UKT atau SPP itu 5 juta per semester kali 4 semester, berarti totalnya juga ada 20 juta. Bimbingan ya, tugas akhir, tesis, jurnal, dan ujian munakosah itu 2.500.000. Jadi totalnya juga sama, di luar pendaftaran itu 24 juta. Cuman di sini ada tawaran dari kampus ya yang punya peluang untuk kita manfaatkan. Bagi teman-teman yang ingin mungkin mengambilnya di program reguler atau sekarang prosesnya sedang menyelesaikan S1. S1-nya baru selesai tahun ini. Nah, bisa persiapan untuk mengambil ini. Nah, untuk pendaftaran gelombang pertama mendapatkan potongan ya 20% biaya pendaftaran. Jadi biaya pendaftaran yang harusnya 750.000 itu dipotong 20%. Jadi hanya jadi 600 ya ribu saja ya. Nah, kemudian UKT-nya yang tadinya 5 juta per semester itu kita mendapatkan potongan 10%. Ya, UKT jadi hanya 4.500.000 per semester. Nah, jadi lumayan. Jadi kalau total hanya 18 juta yang tadinya 20 juta. 4.500.000 ya. Nah, tapi ini terbatas pada gelombang pertama dan 30 pendaftar pertama. Ya, kami nggak tahu apakah boleh lebih. Yang jelas kuota pertama yang diberikan kepada kita itu 30 pendaftar pertama akan mendapatkan potongan ini. Tapi gelombang 1 ini hanya sampai 20 Maret. Sebenarnya potongan ini diberikan dalam rangka bulan Ramadan. Jadi yang mendaftar dari sekarang akan masuk ya 30 pendaftar pertama itu mendapatkan UKT hanya 4.500.000, lumayan. Potongannya 2 juta. Nah, UKT atau SPP ini bisa dibayar bulanan. Biasanya semester kan, di awal semester kita bayar 4.500.000. Nah, mungkin bisa jadi berat bagi sebagian. Nah, bagi yang bisa langsung 4.500.000 nggak masalah. Tentu lebih tenang untuk belajarnya. Tapi bagi yang kesulitan, boleh dibayar bulanan. Berarti 4.500.000, kalau tidak salah ya, saya bagi tadi adalah 750.000 ya. Nah, 750.000 ini bagi pendaftar pertama, gelombang pertama. Nah, biaya sudah termasuk sertifikat tadi ya, sertifikat kompetensi, tapi biaya di atas juga belum termasuk biaya wisuda ya.
Nah, jadi teman-teman yang ada niat, ya minat untuk bergabung di program ini, tapi semester ganjil nanti, ya itu bisa mendaftar dari sekarang supaya masuk di 30 pendaftar pertama. Nah, yang dibayarkan di awal sebagai komitmen untuk mengikuti program ini hanya biaya pendaftarannya saja, yakni 600.000 itu saja, ya. Nah, kalau yang lain-lain ini ketika sudah menjelang perkuliahan baru kita bayar. Yang di awal hanya 600.000 ini saja. Sambil menunggu pembelajaran nanti dimulai di bulan Agustus. Nah, adapun yang tadi yang program ini ya, yang ini mendaftarnya saya tidak tuliskan tadi ya, ini sampai 20 Februari ya, sampai 20 Februari. Jadi akhir Februari atau awal Maret kita sudah memulai perkuliahan ya. Jadi perkuliahan. Jadi dia semester genap, bukan semester ganjil. Bukan Agustus atau September, tapi mulainya di Februari atau Maret. Kalau yang mendaftar ini jadi bisa langsung kuliah ya. Tapi kemungkinan efektifnya di Maret ya karena Ramadan kan. Tapi bisa saja Ramadan nanti juga tetap berjalan. Nah, baik itu mungkin teman-teman ya, mohon maaf kalau terlalu cepat info yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan bisa disimak. Kalau ada yang belum jelas, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya silahkan ditanyakan dan diperjelas. Insya Allah kami akan menjawabnya. Tafadhol, silahkan kalau ada. Silahkan Pak Abdul Rahim. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Seputaran Waalaikumsalam warahmatullahi MPI belum wabarakatuh. ada Ustaz ya? Kalau yang RPL Seputaran belum MP. ada, kalau yang reguler tadi ada. Oh, di EPI aja Ustaz ya? Belum buka Kalau di yang program reguler ada, MPI. ada. Nah, yang ini kan manajemen pendidikan Islam nih, S2. Nah, ini sudah ada. S2-nya Ustaz. Tapi yang RPL, yang reguler ini, ya, ini ada pendidikan Tapi manajemen RPL-nya belum ada Ustaz. Islam. Hah? RPL-nya juga ada ya? RPL nggak ada. Yang ada manajemen pendidikan Oh, Islam hanya di reguler saja. oh, reguler saya Ustaz. Oke, makasih Ustaz. Ya, Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum ya, warahmatullahi sama-sama. Terima kasih. Silahkan, yang lain. Oh iya, ini ada Ustadz Taufik ya. Apakah S1-nya sudah dibahas? Mohon tadi saya ya, untuk malam ini kita memang sosialisasinya hanya S2 dan S3 saja Ustadz. Nah, untuk yang S1 ya, nah itu nanti bisa apa namanya lengkapnya nanti bisa Japri ya. Tapi intinya kalau yang S1 itu program studi yang tersedia itu ini ya. Ini untuk yang mohon maaf di atasnya ya. Nah, ini program studi yang tersedia. Nah, kalau ini ada yang reguler, ada yang RPL. Ya, masa studinya kalau semester genap ini 3 semester, 18 bulan. Ya, itu Ustadz ini Taufik nanti boleh japri Ustadz ya di nomor admin. Untuk selanjutnya ya, Pak Tahir ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, silahkan Pak. Gimana kabarnya? Pak, saya mau tanya yang S3. Itu yang S3 itu kan dia doktoral pendidikan Islam ya, Ustaz ya.
Kalau kita Betul, Pak. yang dari kalau yang dari S2-nya dari administrasi pendidikan, konsentrasi teknologi pendidikan, bolehkah masuk ke S3, Ustaz? Ya, baik. Makasih. Boleh, Ya. Pak. Ya, jadi untuk lanjut baik S2 maupun S3 itu boleh dari berbagai macam latar belakang ya pendidikan. Nah, apalagi kalau dia sudah ada latar belakang pendidikannya, walaupun bukan pendidikan Islam. Nah, insya Ya. Allah itu tidak terlalu sulit nanti. Nah, jadi bisa. Jadi misalnya kalau S3, dia mau lanjut S3, tapi dulunya pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris. Itu bisa melanjutkan. Angkatan saya, teman-teman saya itu banyak yang latar belakangnya bukan di S3 pendidikan Islam. Insya Allah bisa. Begitu juga yang S2. Boleh dari latar belakang S1 ya, misalnya hukum keluarga Islam, ekonomi syariah juga boleh. Makanya nanti untuk di AILA itu ada kita bimbing dengan kuliah matrikulasi. Sehingga apa? Teman-teman paling tidak punya peta, punya gambaran untuk bisa melanjutkan. Jadi lebih mudah. Jadi insya Allah tidak masalah, Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, satu lagi, Ustaz. Boleh? Ya, silakan. Untuk yang doktoral ini S3 ini, Ustaz, apakah menunggu kelasnya cukup? Ini kan online juga. Apakah menunggu kuotanya cukup baru kita bisa daftar atau langsung daftar aja atau gimana, Ustaz? Ya, baik, Pak. Kalau untuk yang S3 ini tidak menunggu kuota cukup karena kita nanti akan bergabung dengan kelas-kelas yang lain. Jadi kalau memang dari kita, seperti S2 kita yang lalu, itu cukup kuotanya 30, kita bentuk satu kelas. Tapi misalnya kalau S2, S3 tentu diterima tidak banyak, ya biasanya satu kelas, dua kelas saja. Dari AILA misalnya ada 5, ada 10, akan bergabung dengan yang kelas lain. Tapi yang 5 orang yang daftar lewat kita ini akan kita bimbing, akan kita dampingi. Nanti Zoom-nya Oh, bersama dengan kelas lain. Jadi tidak masalah, langsung daftar saja, bisa insya Allah. Ya, oke. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. ya, syukran. Apaan? Baik, saya izin jawab yang di chat juga ya. Pak Muhammad Khalil, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Pak Ustadz izin bertanya S3 hukum tadi adakah? Terima kasih. Nah, untuk Pak Muhammad Khalil, mohon maaf sebelumnya, untuk S3 baru ada pendidikan Islam, Pak. Pendidikan agama Islam. Untuk S3 hukum saat ini belum ada, ya. Jadi yang ada baru S3 pendidikan Islam. Nah, kemudian Uzlifah, ya Pak Ustadz bisa diulang terkait RPL masa studi 1 tahun untuk S2. Masih kurang paham ya. Nah, jadi RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Maksudnya, teman-teman yang sudah memiliki pengalaman mengajar, ya, atau pengalaman bekerja di bidang pendidikan, bisa mengikuti program RPL sehingga masa studinya lebih singkat. Yang harusnya 2 tahun hanya menjadi 1 tahun saja. Ya, jadi dengan istilah lain, RPL ini adalah kelas akselerasi, kelas percepatan. Dan itu sudah ada regulasinya. Artinya bukan kampus yang mengada-ngada, tapi memang ini regulasi secara nasional, sudah ada peraturan menterinya bahwa memang itu mungkin untuk dilakukan. Nah, jadi tidak 2 tahun, tapi 1 tahun. Nah, cuma yang ada program studinya di kita, yang kita jalankan ini untuk RPL itu hanya pendidikan agama Islam. Ya, adapun ya yang lain masih reguler. Kalau reguler berarti 2 tahun atau 4 semester. Nah, Pak, saya tunggu jurusan S3 Linguistik atau Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik Pak ya, mudah-mudahan dimudahkan. Maka ada lagi yang lain, silakan. Ya, untuk S2 di sini ada mahasiswa kami juga
ini ada Ustadz Komar Abu Farhan ya. Nah, beliau di sini ya. S2 tadi ada Pak Tri Mulyono juga kalau tidak salah ya. Nah, kita bisa Ustadz Komar bisa Kirim kan vaksin no. nah, mungkin Siap menyimak Ustadz. ya mungkin sekilas Ustadz gimana dengan antum kuliah S2 melalui AILA ini terbantu atau dimudahkan atau gimana Ustadz? Mungkin Oh iya, statement dimudahkan singkat. ini, dimudahkan Ya. semuanya ini Ustadz ya, Masya Allah. Intinya pelayanannya Ailah ini luar biasa ini ya. Semoga dengan sebab banyak yang kuliah di Ailah ini, banyak umat yang terdidik ya. Itu harapannya Ustadz ya. Amin. Amin ya Rabbal Syukran. Jadi Ustadz Ya. Komar ini beliau domisili di Balikpapan ya, pengelola pondok juga, pimpinan pondok. Beliau S1, S2-nya ya di kita ya, di AILA. Alhamdulillah. Izin sana Ustadz, Afwan. Ya. Berarti Silakan. untuk S3 itu syarat untuk bisa daftar Ustadz harus ada ijazah S2 Ustadz ya? Betul Ustadz. Nah, Oh ya, siap Ustadz. antum nanti insya Allah bisa ikut di semester ganjil Ustadz yang bulan Agustus September ya. Karena saat itu lulus walaupun belum keluar ijazah S2-nya, minimal SKL. Apalagi antum S2-nya juga di Unisula. Nah, itu lebih mudah lagi insya Allah. Ya. Jazakallah khairan Ustadz. Ya. Nah, baik, sekaligus saya juga sebelum saya ke ke chat lagi, saya ingin menyampaikan juga di sini ada beberapa mahasiswa kita yang S1 ya. Nah, yang S1 kalau ada minat untuk melanjutkan S2, nah itu bisa mengambil yang baru lulus S1 tahun ini ya. Itu nanti bisa mengambil bersiap mengambil jalur reguler yang ini ya. Nah, ini. Nah, yang saat ini masih kuliah nih ya, insya Allah itu biasanya di bulan Juni Juli itu lulus ya. Nah, Juni Juli lulus, Agustus paling lambat. Nah, itu bisa nanti mengikuti ini, bisa daftar dulu di awal 600.000 untuk mengamankan potongan 10% untuk SKT dan untuk UKT dan SPP ini ya. Nah, itu beberapa ini yang ada di sini, itu boleh chat nanti ya, insya Allah. Nah, kemudian ada chat juga, izin kapan? Ya, untuk ini biaya ya. Biaya S3 itu ini. Nah, tadi ada pertanyaan juga, S3 kapan dimulai Ustaz? Kalau S3 itu semester ganjil ini, pendaftaran sampai bulan Februari, ya, insya Allah Februari akhir atau paling lambat awal Maret itu sudah kita mulai, ya. Nah, jadi dia dihitung di semester genap ini, ya, bukan semester ganjil tapi semester genap ini. Jadi bulan sekarang sudah bisa mendaftar, paling lambat bulan Maret nanti sudah bisa kuliah, insya Allah. Ini slide akan kita bagi juga nanti di grup, insya Allah. Nanti yang belum jelas, ya boleh japri saja, insya Allah. Baik, apakah cukup ya? Kalau sudah cukup, ya, kami cukupkan sampai di sini, ya. Nah, insya Allah nanti kita akan tanya jawab di grup apa segala macam, jangan sungkan, atau japri juga admin, atau boleh langsung ke nomor saya, ya. Nanti insya Allah nanti untuk
info formulir pendaftarannya akan kami share di grup insya Allah ya, bagi yang minat. Ya. Silahkan Abdul Rahim, Pak Abdul Rahim. Ada pertanyaan silahkan Ustaz. Mana Abdul Rahim tadi? Silahkan Ustaz Abdul Rahim. Apa yang mau ditanyakan? Kalau saya ada pertanyaan tadi. Tadi yang di kolom chat. Ada Ustaz Abdul Rahim? Cukup ya? Ya. Ustaz ikut satu Ustaz untuk S2-nya, nanti PL-nya Anda tanya Ustaz. Baik ya. Nah, kalau tidak salah Ustaz Antum yang saat ini menyelesaikan S1-nya di AILA ya. Nah, itu boleh daftar dari sekarang supaya nanti dapat potongan itu nanti ya. Boleh japri nanti ya. Nah, silahkan nanti. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Nah, nanti kalau saya pada prinsipnya sebelum teman-teman mendaftar itu kami mensosialisasikan sejelas-jelasnya gitu ya, itu prinsipnya. Jangan sampai nanti teman-teman tidak mengetahui daftar sudah terkandung masuk ya, lalu kemudian kaget karena ada hal-hal yang tidak diketahui. Nah, saya ingin menyampaikan saja ada kadang-kadang promo di Facebook itu apa segala macam ya. Nah, ada sebagian biaya itu di hidden. Jadi seakan-akan murah. Ini saya ada beberapa teman kemarin waktu saya sampai dakwah ke Wahau, cerita dia ikut kuliah online S2, dapat info biaya itu hanya 12 juta saja Pak S2. Ya. Nah, dia tertarik, temannya tertarik. Betul. Biaya SPP-nya itu 12 juta, tapi nanti ketika UTS bayar, ketika UAS bayar, ketika ada kegiatan ini totalnya 24 juta lebih juga ya. Nah, cuma kata dia, teman-teman saya itu bingung saat katanya ya. Karena apa? Mau maju sudah salah, mundur juga salah. Mau mundur uang sudah masuk. Nah, kalau kami memberikan gambaran secara utuh. Jadi teman-teman masuk itu dengan penuh keyakinan. Ya. Tadi kalau S3 total 3 tahun itu 91 juta. Kalau S2 24 juta. Nah, kan gitu. Memang segitu biayanya. Sehingga teman-teman jangan sampai kaget-kaget gitu. Nah, kita kan jangan sampai ada gora lah, ada yang tidak pasti. Nah, kita pasti. Kalau biaya beli buku, biaya cetak makalah itu kan biaya pribadi ya. Nah, yang kami maksud ini biaya yang dibayarkan kepada kami. Kalau perubahannya 100.000 sampai 500.000 mungkin kita maklum. Tapi kalau 12 juta jadi 25 juta kan itu keterlaluan. Jadi itu. Baik, itu mungkin sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya. Nah, jadi nanti yang sudah nomor WA-nya ada di kami, izinkan kami untuk berbagi informasi, baik program kuliah ataupun program-program yang lain. Semoga teman-teman sehat semua selalu, dimudahkan semua urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya.